kita masih belajar di buku tematik tema 2A. Kita masuk hari ini di pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Nah, setelah selesai pembelajaran 5 dan pembelajaran 6, di esok hari atau di hari Selasa, kita akan melaksanakan PH yang pertama, yaitu PH subtema 1 dan subtema 2. Untuk itu, perhatikan penjelasannya ya. Nah, hari ini teacher mau kalian buka bukunya di halaman 48. Kita masuk di pembelajaran 5. Di pembelajaran 5 ada pelajaran Bahasa Indonesia dan PKN. Bahasa Indonesianya masih mengenai kalimat ajakan. Seperti yang anak-anak ingat, kalimat ajakan ditandai dengan kata ayo dan mari. Nah, di sini ada sebuah percakapan antara Tony, di mana Tony memiliki tetangga baru, mempunyai teman baru. Teman barunya bernama Danu. Anak-anak boleh baca percakapannya di rumah, boleh bersama orang tua maupun kakak dan adiknya. Di sini Tony-nya mengucapkan kalimat ajakan ya. Teacher baca kalimat ajakannya adalah ayo ikut bermain dengan kami, katanya. Ayo ikut bermain dengan kami. Kenapa teacher mengatakan itu kalimat ajakan? Karena terdapat kata ayo. Nah, untuk kalimat ajakan yang diucapkan oleh Tony, kalian harus garis bawahi. Nah, setelah itu ada lagi tidak? Masih ada. Di sana masih diucapkan oleh Tony lagi. Tony bilang, ayo kita rapikan bersama agar cepat selesai. Ayo kita rapikan bersama agar cepat selesai. Nah, kalian baca sendiri kalimat ajakannya. Teacher tidak bantu bacanya, teacher mau kalian yang baca sendiri, lalu di garis bawahi, temukan sendiri kalimat ajakannya. Lalu kalimat ajakannya berisi tentang apa? Nah, kalian harus tuliskan tentang apa. Karena di halaman 49 ini ada bacaannya. Lalu dia ada soal di sini dibilang, apakah kamu pernah mengajak teman baru? Kamu mengajak temanmu melakukan apa? Nah, sebelum teacher jelaskan yang ini, teacher mau baca dulu bacaan yang di atasnya ya. Aku mempunyai teman baru. Nama teman baruku Danu. Ia sebaya denganku. Aku senang berkenalan dengannya. Tadi sore, aku mengajak Danu bermain bola. Danu senang menerima ajakanku. Sebelum bermain, aku membantunya merapikan barang-barangnya. Setelah selesai, kami pun bermain bersama. Dari bacaan tadi, kita tahu ya, Tony mengajak Danu untuk apa? Untuk bermain bersama. Apakah mereka langsung pergi bermain? Tidak, karena tadi Danu itu adalah teman baru yang baru pindah. Jadi, Danu mau membereskan barang-barangnya dulu, lalu Tony membantunya supaya cepat selesai dan supaya mereka bisa langsung pergi bermain. Kalian tulis, kalian buat satu kalimat ajakan yang kalian gunakan, yang bisa kalian ucapkan dengan teman baru kalian. Misalnya, mari kita bermain bersama, mari kita pergi bersama. Kalian tuliskan di sini kalimat ajakannya ya. Kalian tuliskan, lalu kira-kira temannya jawab apa? Temannya kalau mau jawabnya bagaimana? Lalu kalau temannya tidak mau jawabnya bagaimana? Kalian tuliskan juga. Oke, lanjut di halaman 50, di sana ada pelajaran PKN. Kemarin di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar pengamalan sila kedua, sila pertama dan sila kedua di tempat bermain. Hari ini kita mau belajar tentang pengamalan sila ketiga Pancasila di tempat bermain. Apa isi sila ketiga? Persatuan Indonesia. Apa simbol sila ketiga? Apa simbol sila ketiga? Pohon beringin. Makna dari sila ketiga itu apa? Makna dari sila ketiga adalah tetap bersatu. Tidak boleh berpisah-pisah atau bercerai. Tetap bersatu. Nah, contoh pengamalan Pancasila ketiga di tempat bermain dengan teman bermain adalah yang pertama, menjaga kekompakan dengan teman bermain. Ini
buku cetak saja, langsung di buku cetak. Setelah selesai, langsung dikumpul dan kerjakan sendiri. Kalian yang tulis sendiri, jangan orang lain. Oke, sampai sini jelas tugas yang pertama. Kita lanjut ke pembelajaran 6. Nah, di pembelajaran 6 ini masih tentang anak-anak yang kemarin pergi pentas seni. Nah, mereka menyanyikan sebuah lagu. Setelah mereka menyanyikan sebuah lagu, kita diajak untuk menemukan kalimat ajakannya. Untuk itu sebelumnya kita dengar lagunya dulu ya. Oke, kita nyanyi sama-sama. Ada banyak sekali kata yang merupakan kata ajakan. Ada juga kalimat. Karena kenapa banyak? Karena ayonya diulang berapa kali? Ada 1, 2, 3. Ayo, 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 lari, lari, lari. Berarti di lagu ini mereka mengajak untuk berlari, lalu mengajak untuk bermain bersama. Katanya, petik rambutan, bungkus di kain, belilah kain buatan bangka. Ayolah kawan, kita bermain bersama-sama. Nah, di sana dia mengajak kawannya bermain bersama-sama. Dia mengajak untuk ayo lari-lari, jangan berhenti, katanya. Ayo lari-lari, jangan berdiri. Lari, jangan hanya berdiri, dan lari terus, jangan berhenti. Nah, kalimat ajakannya itu kalian tuliskan di kolom yang sudah tersedia. Tulis dengan ejaan yang benar dan dengan huruf yang benar juga ya. Lihat contoh di lirik lagunya itu, di syair lagunya. Oke? Selanjutnya di halaman 54, tadi di pembelajaran sebelumnya kita belajar pengamalan sila ketiga di tempat bermain. Hari ini atau sekarang ini kita mau lanjut ke pengamalan sila keempat dan 5 di tempat bermain. Apa isi sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Berarti yang termasuk pengamalan sila keempat di tempat bermain adalah musyawarah. Bagaimana teacher bermusyawarah dengan teman bermain? Contohnya ada di halaman 54. Di sana disebutkan bahwa Tony dan teman-temannya tadi mau tampil pentas seni. Tapi Tony ingin menggunakan baju merah, Nina baju biru, Deli baju hitam. Nah, warnanya sama tidak? Tidak, mereka berbeda-beda. Lalu, apakah boleh ketika tampil bajunya berbeda? Tidak, harus warna yang sama. Untuk itu mereka melakukan musyawarah. Mereka mengambil keputusan secara bersama-sama. Kira-kira warna apa yang cocok? Lalu, jika warnanya tidak diterima oleh kelompok, tidak boleh sedih atau berkecil hati. Harus menerima keputusan dengan ikhlas atau lapang dada. Itu salah satu contoh pengamalan sila keempat di tempat bermain. Bagaimana dengan sila kelima? Apa isi sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti harus bersikap adil. Bagaimana? Masih tentang Tony dan teman-temannya. Tony, Joni, Danu, Nina, Deli, Lani, mereka semua satu kelompok. Banyak pekerjaan yang harus mereka kerjakan.
Mereka membagi pekerjaan dengan adil. Misalnya Tony, Danu, Joni, dan teman-teman yang lain itu pergi membuat seragamnya untuk mereka tampil. Lalu Nina, Deli, Lani membeli aksesoris untuk mereka nari nanti yang akan mereka pakai. Semuanya bekerja, tidak ada yang tidak bekerja. Membagi pekerjaan dengan adil. Itulah salah satu pengamalan sila kelima di tempat bermain. Oke, mengerti ya? Untuk kalimat yang ada di halaman 54, contoh dari pengamalan sila keempat dan kelima ini bisa kalian garis bawahi. Lalu selanjutnya kita ke halaman 55. Di halaman 55 ada pelajaran matematika. Di sana kita masih diajak untuk mengurutkan bilangan, mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil atau yang sebaliknya, yaitu dari terkecil ke yang terbesar. Nah, di bacaan tadi bahwa Nina dan Tony beserta teman-temannya pergi untuk pentas seni. Malam ini mereka sudah pergi, lalu mereka duduk bersama orang tuanya. Nah, di sana di tempat duduk mereka ada nomor kursinya. Untuk yang pertama, nomor kursi Tony ialah 183. Lalu nomor kursi Nina ialah 164. Lalu nomor kursi Made ialah 212. Nah, di sini kita diajak untuk mengurutkan dari bilangan yang terkecil dulu, baru dari yang terkecil ke yang terbesar, baru nanti sebaliknya. Bagaimana caranya? Kemarin kita sudah pernah jelaskan ya. Kita uraikan satu-satu. 183 sama dengan 100 ditambah 80 ditambah 3. Lalu 164. 100 ditambah 60 ditambah 4. Bagaimana dengan 212? 200 ditambah 10 ditambah 2. Dari sini kita lihat di nilai ratusannya. Mana yang paling besar? Antara 100 dengan 200. Yang paling besar adalah 200. Berarti 200 ini yang paling terakhir ya. Kita letakkan di paling terakhir, 212. Lalu ini bagaimana? Dua-duanya adalah 100. Kita masuk ke puluhannya. Mana angka yang terkecil? Angka yang terkecil adalah 60, karena 60 lebih kecil dari 80. Berarti yang pertama adalah 164. Nomor punya Nina, 164. Lalu 183. Dan yang terakhir 212. Bagaimana jika diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil? Nomor siapa yang paling besar? Ya, nomor yang paling besar adalah nomor Made. Setelah Made, siapa? Tony. Tony adalah 183. Lalu yang paling terkecil adalah Nina, 164. Nah, teacher rasa sudah bisa ya untuk mengurutkan ini. Jadi nanti kalau ada di PH soal seperti ini, kalian sudah bisa mengerjakannya mudah. Tinggal diurutkan satu-satu seperti ini. Untuk tugas yang kedua adalah di halaman 56, teacher mau kalian mengerjakan soal latihan di Ayo Berlatih. Kerjakan nomor 1, 2, 3, dan 4. Kalian tuliskan jawabannya di buku cetak. Jadi hari ini tugasnya ada 2. Yang pertama halaman berapa tadi? Ya, yang pertama halaman 52. Lalu yang kedua halaman 56. Dan hari ini kita akan melakukan meeting Zoom. Jadi anak-anak harus bangun pagi menggunakan pakaian seragam sekolahnya. Kita akan meeting Zoom pukul 9 pagi ya. Teacher tunggu untuk apa? Untuk bertemu dengan kalian dan menyiapkan, karena hari Selasa, karena esok hari kita akan PH yang pertama. Nah, teacher rasa sampai sini dulu penjelasannya. Jika masih ada yang kurang mengerti, bisa langsung bertanya dengan teacher. Kerjakan tugasnya, kerjakan sendiri, kerjakan tepat pada waktunya, kumpul tepat pada waktu
waktunya. Teacher ucapkan terima kasih dan selamat